Perkenalkan, nama saya Heni Suswati, panggilannya Bu Heni saja. Saya mengajar di sini di SMK Negeri 4, itu di pengolahan dan penyajian makanan kontinental, serta tata hidang, dan juga produk pastry bakery. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Ibu Nurjana, bisa dipanggil dengan Bu Nur. Ya, di sini Ibu mengampu pengolahan dan penyajian makanan kontinental, kemudian ada pengolahan dan penyajian makanan Indonesia serta tata hidang. Saya akan memperkenalkan, nama saya Ibu Hermin Suryawati, panggilannya Ibu Hermin. Saya mengajar pelajaran pengolahan penyajian makanan kontinental, kemudian produk cake dan kue Indonesia. Saya akan mengenalkan diri, nama saya Yulian Siti Junaise, biasa dipanggil Bu Yulien. Selain mengajari pengolahan makanan kontinental, Ibu juga mengajar di produk pastry dan bakery dan di pengolahan makanan Indonesia. Terima kasih. Pertemuan kali ini kami akan menyampaikan KD selanjutnya di dalam materi pengolahan dan penyajian makanan kontinental, yaitu KD 3.3, yaitu tentang menganalisa makanan pembuka. Dan di sana termasuk yang akan kita bahas adalah makanan pembuka panas dan makanan pembuka dingin. Sama-sama atau biasa kita kenal dengan istilah hot appetizer dan food appetizer. Nah, marilah kita belajar lebih banyak lagi tentang makan buah ini, yang mana nanti setelah belajar ini harapan kami melalui kegiatan belajar ini bisa atau peserta didik bisa atau dapat menganalisis, mengidentifikasi, merencanakan dan bisa membuat makanan pembuka yang berupa makanan hot appetizer maupun food appetizer. Belum kenapa tapi ini pakai somai ya, seperti tampaknya siap-siap mau masak. Apa? Ini Bu, saya itu mau membuat hidangan pembuka atau appetizer, yaitu hidangan yang disajikan sebelum hidangan lainnya yang merangsang nafsu makan. Dan saya itu masih bingung apa yang akan saya buat itu Bu. Jadi saya belum punya gambaran mau membuat apa, karena appetizer itu kan ada macam-macamnya ya, ada beberapa jenis. Jadi tolong dijelaskan dulu biar kami nanti pada saat mau mempraktekkan itu bisa lebih fokus lagi. Ya. Tapi dulu appetizer itu kan ibu harus tahu ada syaratnya. Ya, syarat appetizer itu ada satu, yang pertama kan porsinya harus kecil. Ya, kemudian rasanya itu harus gurih, kemudian asin, karena tadi Bu Nur menyampaikan fungsi dari appetizer itu untuk merangsang merangsang nafsu makan. Ya. Jadi harus porsi kecil dan rasanya pun juga harus asin, sedikit asin dan sedikit asam ya. Jadi itu nanti di dalam lambung kan terasa asam, kemudian kan mau ingin makan terus. Yang kedua karena sudah porsi ya, kemudian yang kedua itu harus menarik ya. Jadi porsinya itu dibuat menarik karena fungsinya untuk menambah nafsu ya, sebisa mungkin harus menarik. Kemudian yang ketiga, appetizer kalau dari jenis sayuran diusahakan harus segar ya. Jadi dalam penyajiannya itu harus segar, jangan sampai nanti Mentah ya. Ada yang diproses mentah, ada yang tidak ya. Seperti ayam itu ya, ayam itu harus diolah dulu. Udang itu juga harus diolah dulu. Jadi ada 3 ya syaratnya itu. Kemudian sayuran aja yang mentah. Ya, sayuran yang mentah. Mungkin itu untuk syarat appetizer. Saya menambahkan ya Bu Nur yang disampaikan Bu Hermin tadi, ini juga kalau kita akan mengolah appetizer itu juga jangan dilupakan dengan fungsinya, kegunaannya, dari appetizer itu apa saja. Nah, tadi Bu Nur sudah menyampaikan yaitu untuk menimbulkan nafsu makan. Memang untuk appetizer ini kan dihidangkan di awal. Jadi sebelum giliran berikutnya datang, misalnya seperti sup, main course dan dessert. Nah, di sini tadi yang sudah disampaikan dari tadi itu betul sekali. Saya hanya
melanjutkan hidangan berikutnya ini sudah, aduh kok sudah Iya. kenyang. Nah, sehingga porsi itu paling tidak sekitar 50 sampai 100 gram itu paling banyak dan tidak boleh lebih dari 100 gram. Kemudian ya digarisbawahi ini juga selain porsinya kecil, small ya, itu juga menarik baik dari segi bentuk, rupa, rasa, tekstur. Nah itu harus warnanya jangan monoton merah semua, jangan hijau semua. Jadi di situ ada variasi warna yang menarik sehingga orang belum makan itu sudah melihat penampilan itu sudah tertarik untuk tadi menimbulkan nafsu makan tadi. Nah nanti rasanya yang disampaikan Bu Emin tadi itu harus segar, kemudian bumbunya juga tidak boleh terlalu tajam. Kalau misalnya rasanya pedas ya jangan pedas sekali, kemudian rasa asin ya jangan asin sekali. Memang pada prinsipnya di sini adalah warna rasanya itu menyegarkan dan tidak boleh berasa manis. Iya, kadang-kadang anak-anak itu orang Jawa ya, karena orang Jawa itu kadang-kadang buat mayones tambah gula sedikit. Itu ada yang seperti itu, atau tambahkan susu kental manis. Tapi itu hanya selera saja ya, selera orang Indonesia terutama di Jogja itu kan senang banget dengan manis. Nah itu sebenarnya kalau di kontinental yang betul itu kan nggak boleh ya Bu Edi. Harusnya ya kalau yang sweet manis itu ya nanti di dessert, hidangan penutup. Jadi kalau appetizer bulur nggak usah, walaupun senang gula, kan orang dasar gula ya bulur itu nggak usah ditambah gula ataupun susu kental manis. Itu Bu, bulur sudah mulai. Iya. Jadi saya sudah sedikit menangkap ya, artinya di dalam pembuka itu memang banyak fungsinya. Kemudian harus ada sarannya tadi. Nah kalau macam-macamnya itu apa saja ya Bu? Jadi saya juga masih bingung mau membuat apa untuk kau usah bingung. Kalau kita pada prinsipnya kita lihat appetizer itu ada dua jenis atau dua macam. Yang kita kenal itu hot appetizer atau yang kita kenal hidangan pembuka panas dan hidangan pembuat dingin atau food appetizer. Nah di dalam kelompok dua jenis itu tadi ada klasifikasi lagi, dikelompokkan lagi. Khususnya untuk food appetizer atau hidangan pembuka dingin itu ada jenis kita kenal yang banyak populer sekarang, yaitu pertama salad. Ya, nanti akan kita praktekkan mungkin pagi ini, mungkin nanti kita coba tentang bagaimana hidangan membuat salad. Nah, yang pertama salad adalah hidangan food appetizer yang kita kenal. Itu apa sebenarnya salad itu? Nah, salad yang kita kenal sekarang sebenarnya awal muasalnya dari kata salad itu dari intinya bahan yang di dalam itu hanya sayuran ya, dan terdiri dengan garam atau dressing yang berupa cairan yang untuk memberikan rasa. Tapi semakin meningkat berkembang itu tidak hanya sayuran saja sebagai bahan utamanya, tapi ada di situ seafood juga bisa, ada juga bahan daging juga bisa, mungkin juga bisa. Jadi tidak melulu sayur ya, sayuran yang jelas salad di sini yang penting sayurnya harus segar, seperti karena dari syarat mutlak appetizer itu kan menyegarkan, maka bahan yang harus digunakan pun harus betul-betul itu yang jenis atau macam dalam salad. Yang kedua, klasifikasi dari food appetizer itu ada kita kenal dengan yang kecil kanape itu juga termasuk food appetizer, tapi kita tidak akan membahas jauh lagi tentang kanape yang jelas itu masuk kelompok di dalam food appetizer. Kanape itu apa tahu sering kita dengar itu juga dalamnya sedikit hidangan yang ada alat antara lainnya di situ ada sebagai bahan toppingnya itu bahan utama bisa seafood, sayuran atau unggas dan daging juga bisa yang diberi garis dan ukurannya small, tidak atau kecil, bisa hanya satu suap untuk satu bukit lah, satu bukit. Itu juga dalam kelompok food appetizer. Yang ketiga selain itu ada yang kita kenal yang disebut pate. Ada pate, apa itu pate? Itu dari bahan utama dari daging bisa dari hati yang dicampur dengan hati atau liver dari hati sapi juga bisa, hati ayam juga bisa. Ada lagi yang bisa dikelompokkan dalam food appetizer yang kita kenal
misalnya kita akan membahas tersendiri tentang asik dari ini. Jelas itu campuran antara untuk daging stok yang dijadikan dengan daging pisang ya, untuk sebagai tambahan ya, seperti konsumsi, kita membuat konsumsi ya. Nah, kita sudah membuat sup, tapi bisa tambahkan gelatin seperti agar-agar yang dari bahan tulang dari hewan. Nah, itu ada biasa yang kita gunakan dari macam food appetizer. Ada kita kenal lagi yang kedua tadi jenis hot appetizer. Di dalam hot appetizer ini ada dikelompokkan lagi jenisnya, termasuk hidangan yang panas yang disajikan. Biasanya kalau hidangan panas ini antara suhunya 50 sampai 60. Kalau food appetizer tadi antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Itu bisa juga. Kalau hot appetizer bisa disajikan antara 50 sampai 60. Ini yang membedakan hidangan appetizer jenisnya. Kenapa kok ada food, kenapa ada food. Di kelompok hot appetizer ini ada hidangan yang kita kenal, ada rissoles, ada pisciflores ya, jadi pie ya yang diisi daging itu, ada pisciflores. Lalu ada juga mungkin ya kroket, spring roll, lumpia ya, spring roll juga bisa masuk di dalam kelompok appetizer. Yang jelas syaratnya tadi seperti dikemukakan di depan, kecil, menarik, dan ini sebagai pembuka, meningkatkan selera makan. Itu yang penting di dalam ciri dari penyaji. Mungkin bisa Yang penting juga ini nambah ya ini ya. Untuk appetizer itu untuk utama ada dressing juga ya, dressingnya kan macam-macam. Kalau karena appetizer itu dihidangkan ada yang dingin ya, jadi dressing itu penting. Nah, dressing itu apa? Dressing itu adalah cairan yang liquid, yang semi kental ya, untuk menyiram bodinya salad tadi atau appetizer tadi. Nah, dressing itu macam-macam ya. Kalau untuk food appetizer itu bisa mayonnaise dan turunannya, mungkin itu. Mungkin dulu mau buat apa